أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Kita sampai pada zaman di mana hari itu belum butuh sanad. Siapapun yang berbicara tentang Islam, siapapun yang berbicara tentang agama ini, Rasul bersabda begini, Islam begini, diterima. Tidak ada yang bertanya sahih apa tidak, betul apa tidak. Ya. Sanadnya mana, hadis riwayat siapa, belum ada. Belum diperlukan. Apa? Karena seluruh kaum muslimin ahlus sunnah, seluruh kaum muslimin salaf, belum ada satupun firqah, belum ada khawarij, belum ada mu'tazilah, belum ada asy'ariyah, belum ada maturidiyah, dan lain-lain. Hanya satu yang ada, ahlus sunnah. Di luar ahlus sunnah belum ada. Ya. Tibalah satu masa di mana muncul kalimat sammu lana rijalakum. Gara-gara ada orang berbicara tentang Islam dan salah. Barang siapa yang sholat, barang siapa yang puasa, zakat, haji, tapi dia minum khamar segelas, maka dia kafir, kekal di neraka selama-lamanya. Ini dia. Gara-gara ucapan ini. Gara-gara ini. Ucapan mengatakan bahwa karena Ali tidak berhukum dengan hukum Allah, karena Muawiyah tidak berhukum kepada hukum Allah, malah menyerahkan hukumnya kepada Abu Musa al-Asy'ari dan Amr bin As, maka Ali kafir, Muawiyah kafir. Ini dia. Gara-gara ucapan ini, gara-gara ada satu firqah, satu kelompok dalam Islam yang mulai menyimpang, maka kaum muslimin, ini ucapan Muhammad bin Sirin, ya, saya bacakan. Lam yakunu yas'aluna 'anil isnad. Hari itu kaum muslimin tidak ada yang bertanya tentang isnad, tentang sanad. Engkau dengar dari siapa? Gurumu dengar dari siapa? Sampai kepada Rasulullah? Enggak ada. Falamma waqa'atil fitnah, ketika muncul fitnah, baru qalu sammu lana rijalakum. Sebut rijal kalian. Sanad dari mana? Yang mengucapkan itu siapa? Bukan hadis riwayat siapa? Bukhari belum lahir. Bukhari, Muslim, Abu Daud, Nasai, Tirmidzi belum pada lahir, kan? Atau mungkin masih bayi, masih kecil. Ini zaman di mana bertemu antara para sahabat dengan tabi'in. Zaman di mana mulai muncul fitnah pertama kali. Sammu lana rijalakum. Mana rijal kalian? Yang bilang siapa? Dengar dari siapa? Kan nggak boleh ngarang sendiri. Kalau hari ini sebagian saudara-saudara kita justru dengan bangganya, ya, dengan bangganya mengatakan, oh ini ra'yu saya, ini pendapat saya. Namanya juga tafsir. Seolah siapapun boleh dan berhak menafsirkan sebuah ayat, sebuah hadis. Ketika ditanya kata siapa? Kata saya. Namanya juga tafsir.
Mereka lupa, mereka tidak tahu bahwa tafsir sudah selesai. Tafsir sudah jadi. Dari Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa sampai terakhir An-Nas, semuanya sudah ditafsirkan oleh siapa? Oleh Rasulullah SAW, diikuti oleh para sahabat. Fayanduru ila ahli sunnati, maka dilihat ahli sunnah bukan. Oh ahli sunnah, fayukhadu hadithuhum, maka hadisnya, ucapannya, penyampaiannya diterima. Wa yanduru ila ahlil bid'ah, lalu dilihat dia ahlul bid'ah bukan. Kalau ahlul bid'ah, fala yukhadu hadithuhum, ditolak. Mulai disaring, mulai ada filter, mulai hati-hati. Ketika belum muncul khawarij, bebas. Orang sikoh kepada siapapun. Karena memang semuanya sikoh. Belum ada yang sesat. Ya, ini kan tidak bicara tentang syahwat. Kalau berbicara tentang syahwat, sampai hari ini pun insya Allah nggak ada yang sesat. Emang ada seorang muslim, sebodoh-bodoh seorang muslim, menganggap zina itu halal, babi itu halal, khamr itu boleh. Nggak ada kan? Itu syahwat. Insya Allah umumnya kaum muslimin selamat. Ini berbicara tentang syubhat yang tidak semua orang tahu, tidak semua orang bisa. Ya. Fal fitnatu huna zuhurul bid'ah wal mubtadi'ati, yang dimaksud dengan fitnah ini munculnya bid'ah, munculnya ahlul bid'ah, munculnya kesesatan. Bukan apa? Bukan fitnah antara dua orang sahabat, siapa dan siapa, dan berantem, masing-masing punya pasukan. Ya, yang ini punya ribuan pasukan, yang ini punya ribuan pasukan. Ini pun fitnah, tapi bukan itu yang dimaksud. Itu kecil. Ya. Dan alhamdulillah selesai. Kalau bid'ah kan nggak selesai. Mana ada bid'ah muncul, habis itu hilang lagi, sampai ke hari kiamat nggak muncul lagi. Ada? Nggak ada. Bid'ah sekali muncul, akan terus ada sampai hari kiamat. Maka khawarij, bid'ah yang pertama kali, firqah dolal pertama kali di muka bumi, dibantai oleh Ali bin Abi Thalib. Apa habis itu kemudian hilang? Habis? Apa sekarang masih ada? Khawarij ada sekarang? Banyak. Tapi jangan takut. Jangan takut terhadap khawarij. Maksudnya takut dikalahkan gitu ya. Kalau takut subhatnya, iya. Makanya tutup telinga kita rapat-rapat. Jangan dengerin omongan mereka. Kenapa kita tidak perlu takut dengan kemenangan khawarij? Karena sudah ada jaminan dari Nabi alaihi salatu wassalam bahwa khawarij tidak mungkin menang. Tidak mungkin menguasai satu negeri. Kata siapa? Kata Nabi alaihi salatu wassalam, kullama dhahara minhum qarnun quti'a. Kullama dhahara minhum qarnun quti'a. Kullama dhahara minhum qarnun quti'a. Diulang-ulang ini oleh Nabi. Setiap kali mereka muncul, diserang. Setiap kali mereka muncul, dilibas. Setiap kali mereka muncul, disikat. Dan kita sedang melihat kebenaran sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Selalu aja yang melibas. Ya. Kalau hujah mereka dilibas oleh hujah mereka dilibas, dihancurkan oleh ahlus sunnah, ulama-ulama ahlus sunnah, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Syafi'i, Imam Bukhari, Syekh Albani, Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, ini melibas hujah mereka.
Kalau melibas fisik mereka, senjata mereka, kekuasaan mereka, ya siapa aja. Nggak harus ahlu sunnah. Ahlu sunnah mungkin, di luar ahlu sunnah juga mungkin. Bahkan orang kafir. Kan Nabi nggak bilang, kullama dhahara minhum qarnin, qata'ahum ahlu sunnah. Enggak. Quti'a. Ya, majhul di sini. Siapa yang melibas, bebas. Nggak harus ahlu sunnah. Ya. Maka 2013 apa 12 ya waktu itu ya. Sebagian kaum muslimin meragukan sabda Nabi ini. Sebagian ustadz ya, meragukan sabda Nabi ini. Loh, kok menang dia di sana? Kok punya negara, dua negara jadi satu lagi? Ya. Para ulama tidak bergeming. Para ulama tidak ragu dengan kebenaran sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Paling setahun atau lebih ya, nggak nyampe 2 tahun saya kira. Langsung habis. Sampai sekarang luar biasa mereka menyesal. Ya, artinya yang ikut-ikutan, yang sok-sokan, gaya-gayaan, membakar paspornya, mencaci maki Indonesia, Malaysia, negara mereka sendiri-sendiri dicaci maki menuju ke sana. Ya, kasihan mereka. Hancur mereka hari ini. Kebenaran sabda Nabi alaihi salatu wassalam, kullama dhahara minhum qarnun kuti'. Setiap kali mereka muncul, habis, disikat, dilibas, dihancurkan. Ya. Dan sesuai dengan janji Allah, Allah tidak akan memberikan kekuasaan kepada orang-orang yang tidak adil. Mereka ini jauh dari keadilan. Walaupun kafir, walaupun musyrik, walaupun tidak beriman kepada Allah, tapi mereka ini jujur, amanah, adil, ya. Jujur, amanah, adil dan seterusnya kan bukan hanya milik kaum muslimin. Berapa banyak orang kafir yang jujur, adil, amanah, Allah beri. Saya kira tidak tersembunyi bagi antum negara-negara hari ini atau di masa lalu, negara kafir, mayoritas rakyatnya kafir, pemimpinnya kafir, tapi tenang, tentram, ya kan? Kejahatan sedikit, teratur, rapi, gitu. Dan Allah berikan kekayaan. Ya. Allah adil. Mereka baik dunianya, Allah kasih dunia. Tapi akhirat jangan harap. Mereka akan berada di neraka kekal selama-lamanya. Ya. Cuma di dunia saja. Menunjukkan keadilan Allah. Sebaliknya, negara Islam, kaum muslimin, mayoritas Islam, tapi yang bohong, yang tipu-tipu, yang jualan sekilo padahal cuma 9 on, 8 on, yang korupsi, yang ini, hancur. Bagaimana beberapa negara Islam? Allah adil. Ya. Adapun nanti di akhirat, kaum muslimin yang tipu-tipu, yang tidak adil, yang tidak amanah, kalau Allah mau siksa di neraka, neraka. Kalau Allah ampuni langsung masuk surga, bisa. Yang di neraka, insya Allah tidak akan kekal. Pada satu saat akan Allah masukkan ke dalam surga. Ya. Adapun di dunianya Allah perlakukan adil. Walaupun mereka kafir. Nah, kembali kepada fitnah ini. Yang dimaksud dengan fitnah adalah munculnya syubhat. Munculnya bid'ah dan ahlul bid'ah. Bukan fitnah antara siapa tadi? Ali dan Muawiyah. Laisatil fitnatu allati waqa'at baina Aliyin wa Muawiyah. Bukan fitnah antara Ali dan Muawiyah. Kama qad yudhannu, karena sebagian kaum muslimin
beranggapan seperti itu. Sebagian kaum muslimin, saudara-saudara kita, menganggap urusan dunia itu terlalu besar. Maka kalau dunianya itu miskin, kebelangsak, dijajah, sengsara, kayaknya kiamat. Termasuk peperangan ini. Peperangan antara Ali dan Muawiyah dianggap sebagai keburukan yang luar biasa buruk. Lebih buruk dari syirik dan bid'ah. Mereka anggap seperti itu. Ya. Padahal fitnah antara Ali dan Muawiyah buruk betul. Tapi nggak ada apa-apanya keburukan itu dibanding dengan keburukan syirik dan bid'ah. Syirik puncak daripada keburukan. Antum tahu Ali dan Muawiyah akidahnya sama apa beda? Sama. Ali dan Muawiyah manhajnya sama apa beda? Sama. Ali dan Muawiyah sama-sama ahlu sunnah, sama-sama salafi? Iya. Perpecahan antara mereka berdua ini karena fitnah. Karena fitnah, ada pihak ketiga. Dan perpecahan ini akhirnya selesai. Akhirnya selesai. Beda dengan bid'ah-bid'ah tadi. Nggak akan selesai sampai hari kiamat. Maka sekali lagi, ketika muncul satu firqah, maka firqah itu nggak akan hilang. Terus ada sampai hari kiamat. Yang Khawarij, yang Jahmiyah, Jabariyah, Maturidiyah, Asy'ariyah, terus ada. Nggak pernah hilang. Nggak akan pernah hilang. Adapun antara Ali dan Muawiyah selesai. Selesai ketika, masih ingat? Ketika cucu Nabi membaiat, menyerahkan baiatnya, menyerahkan kekhalifahannya kepada Muawiyah. Siapa namanya? Hasan. Ya kan? Hasan bin Ali. Dan itu sudah dinubuatkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Ketika Nabi berada di atas mimbar sedang berkhutbah, Hasan lari-lari. Namanya anak kecil ya. Mungkin 3 tahun, 4 tahun. Terjatuh. Lalu diambil oleh Nabi, digendong. Sebentar Nabi melihat ke jamaah, sebentar Nabi melihat ke wajah Hasan. Lalu Nabi mengatakan, anakku ini, yang dimaksud cucu beliau, akan menjadi pendamai antara dua kaum muslimin yang berselisih. Dan betul. Terjadi perselisihan dua kelompok kaum muslimin, dua-duanya muslim. Satu kelompok Ali, satu kelompok Muawiyah. Setelah Ali wafat, khalifah dipegang oleh Hasan. Tidak berapa lama Hasan menyerahkan kekhalifahan kepada Muawiyah. Selesai. Setelah Hasan menyerahkan kekhalifahan kepada Muawiyah, enggak ada lagi Syi'atu Ali, Syi'atu Muawiyah, tidak ada. Oh, ini kelompok Ali, oh ini kelompok Muawiyah, enggak ada. Tadinya ada, sahabat saja kan pecah. Antum tahu Aisyah kan berseberangan dengan Ali. Ya kan? Kalau tabi'in jelas. Sahabat saja ada yang pecah. Ada yang pro ke Ali, ada yang pro ke Muawiyah. Walaupun mayoritas pro ke Ali, tapi ada. Ada Zubair bin Awwam. Ya. Ada Tulha. Setelah Hasan membaiat Muawiyah, menyerahkan kekhalifahannya kepada Muawiyah, enggak ada lagi. Oh, ini kelompok Ali. Oh, ini kelompok Muawiyah. Tidak ada. Maka semenjak itu, tahun itu, para mu'arrikh, para ahli sejarah menjuluki sebagai Amul Jamaah.
tahun persatuan. Persatuan secara fisik, secara senjata. Bukan persatuan secara manhaj. Kalau persatuan secara manhaj, belum pernah pecah para sahabat. Belum pernah pecah para sahabat. Nggak ada. Sahabat kok Khawarij, nggak ada. Sahabat kok Mu'tazilah, nggak ada. Sahabat kok Syiah Rafidhah, nggak ada. Semua sahabat adalah Ahlus Sunnah, Salaf. Nggak ada sahabat yang bukan Ahlus Sunnah. Ya. Maksudnya perpecahan di sini bukan perpecahan akidah, bukan perpecahan manhaj, tapi fitnah tadi. Fala yaqulu sunniyun, maka tidak ada satupun ahlu sunnah yang mengatakan inna minas sahabati ahlu bid'ain yuraddu hadithuhum. Di antara sahabat ada yang ahli bid'ah yang hadisnya harus ditolak, enggak ada. Itu bukan ucapan ahlu sunnah. Ini ucapan ahlul bid'ah. Di antara sahabat, inna minas sahabati ahlu bid'ain. Di antara sahabat ada ahlu bid'ah yang hadisnya, ucapannya harus ditolak. Ini enggak ada ucapan seperti itu keluar dari mulut ahlu sunnah. Wa ahlu sunnatin yuqbalu hadithuhum. Yang diterima hadisnya adalah sahabat yang ahlu sunnah. Enggak ada ucapan seperti ini. Itu ucapan batin. Karena sekali lagi seluruh sahabat adalah ahlus sunnah. Di tiga kekuasaan, di tiga manusia, tiga-tiganya pemimpin. Siapa pertama? Siapa pertama? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau memimpin kaum muslimin, belum ada satupun kaum muslimin yang Khawarij, yang Jahmiyah, yang Mu'tazilah, yang Asy'ariyah, yang Maturidiyah, belum ada. Seluruh kaum muslimin adalah Ahlus Sunnah. Yang kedua, setelah Nabi wafat, kaum muslimin dipimpin oleh Abu Bakar. Keadaan masih sama. Seluruh kaum muslimin Ahlus Sunnah. Setelah Abu Bakar wafat, 2 tahun kira-kira, kaum muslimin dipimpin oleh Umar. Keadaan masih sama. Seluruh kaum muslimin Ahlus Sunnah Salafi. Oleh karena itu, di tiga manusia ini, enggak ada pertanyaan, Ahlus Sunnah bukan, Salafi bukan, Al-Firqatun Najiyah bukan, enggak ada. Enggak ada. Kenapa? Kenapa? Ya karena semua kaum muslimin Ahlus Sunnah. Semua kaum muslimin Salafi. Belum ada satupun aliran sesat. Ya. Kalau dulu di zaman Nabi Adam, seluruh manusia apa? Kalau seluruh manusia ya. Kalau ini seluruh kaum muslimin. Kalau di zaman Nabi Adam masih ingat? Di zaman Nabi Adam, sebelum Nabi Nuh diutus, seluruh manusia adalah muslim. Dan semuanya bertauhid menyembah Allah satu-satunya. Ya. Di hari itu, dan ini bukan 10 tahun, 20 tahun, bukan 100 tahun, 200 tahun, tapi 10 abad. 100 tahun lamanya. Apa? Seluruh manusia muslim. Selama 1000 tahun itu, 10 abad, belum ada satupun orang Buddha. Belum ada satupun orang Hindu, Konghucu, Yahudi, Nasrani, belum ada. Seluruh manusia adalah muslim. Dan semua menyembah Allah satu-satunya, tidak ada satupun yang berbuat syirik. Belum ada jimat-jimat, kuburan, keramat, keris, wafak, segala macam, belum ada. Ya, itulah yang dimaksud oleh Allah, kanan nasu ummatan wahidatan. Dulu manusia ini umat yang bersatu padu. Dulu manusia bersatu
bersatu. Ketika apa? Ketika tidak ada satupun yang berbuat syirik. Nah, tahulah kita yang dimaksud dengan bersatu itu apa. Ya. Bukan tidak saling menyerang, bukan saling berangkulan, saling asa, saling asih, saling asuh. Tidak ada yang saling mengkafirkan, yang saling membid'ahkan, saling menyalahkan. Bukan. Bersatu adalah seluruh manusia menyembah Allah satu-satunya. Tidak ada yang berbuat syirik. Itu persatuan yang sesungguhnya. Persatuan yang hakiki. Nah, untuk kaum muslimin ini, seluruh kaum muslimin di zaman tiga manusia tadi adalah ahlus sunnah. Adalah salafi. Ya. Ya, kita lanjutkan dengan kalimat usuluddin. Usul jamak dari aslun, pokok. Ad-din, agama. Apa yang dimaksud dengan pokok? Ma yukhaliful furu' wal amaliyat. Yang bukan furu', yang bukan berupa amal badan, amal jawarih. Ini usul. Kan ini syarah ya. Matannya menyebut tentang usuluddin. Wa huwa lafdhun yadullu 'ala al-'aqidati. Yang dimaksud di sini adalah akidah. Akidah kan bukan di tangan, bukan di kaki, bukan di mata, bukan di lisan. Akidah ada di hati. Kan keyakinan. Ya kan? Maka salat, wudu, tayamum, tawaf, sa'i bukan akidah. Itu amaliyah. Amal jawari. Akidah tidak kelihatan. Meyakini bahwa Allah satu-satunya yang menciptakan jagat raya alam semesta. Kelihatan? Ya enggak kelihatan orang keyakinan. Meyakini bahwa Allah bersemayam jauh di atas arsy. Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam. Allah menciptakan Adam dengan kedua tangannya. Allah akan menggulung langit dengan tangan kanannya. Membolak-balikkan hati manusia dengan dua jarinya. Enggak kelihatan. Kalau tidak dibicarakan. Keyakinan di hati. Dan ini lebih besar apa lebih kecil? Lebih besar apa lebih kecil? Lebih besar. Lebih besar dari sholat, dari puasa, dari zakat, dari haji, dan seterusnya. Tidak ada yang mengalahkan amal hati. Awil fiqhul akbar. Para salaf sering menamai akidah dengan fiqhul akbar. Fikih besar. Hari ini kurang populer nama ini. Salah satunya Abu Hanifah yang mempopulerkan nama ini, fiqhul akbar. Fikih besar. Karena memang yang terbesar di antara urusan agama ini adalah akidah, keyakinan. Maka ada yang sholat, puasa, zakat, haji, tawaf, sa'i, percuma. Hapus dan dia kekal di neraka selama-lamanya. Kenapa? Karena akidahnya keliru, akidahnya salah, akidahnya batil. Dia meyakini bahwa roh-roh orang saleh, roh para nabi, para rasul bisa menolong kita yang masih hidup. Syirik, syirkul akbar, kekal di neraka selama-lamanya kalau itu keyakinan itu dibawa mati. Padahal dia sholat, puasa, zakat, haji ini mengerikan sekali. Sangat mengerikan sekali. Ya. Orang awam yang nggak tahu apa-apa melihat sebagai orang soleh, ulama, ahli agama, tapi kekal di neraka selama-lamanya. Karena apa?
Karena masjidnya dengan kuburan keramatnya jadi satu. Ya, sebelum sholat atau setelah sholat, dia datangi kubur itu. Dia minta-minta kepada wali yang sudah dikubur di situ. Dia meyakini bahwa kuburan itu bisa mendatangkan manfaat, bisa menolak mudarat. Dan ini bukan satu dua. Dan di mata orang awam dianggap ulama, kiai, habib, tokoh. Dan kalau kita melihat Al-Quran dan Sunnah, berdasarkan dalil, kekal di neraka selama-lamanya. Syirik kan? Orang yang berbuat syirik tidak akan diampuni oleh Allah. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Allah tidak akan mengampuni dosa orang yang berbuat syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah akan mengampuni dosa apapun selain syirik. Adapun syirik tidak akan diampuni. Sementara sholat, tepat waktu, berjamaah, luar biasa seolah pembela Islam. Tapi terancam kekal di neraka selama-lamanya. Inna lillahi. Ini bahayanya syubhat. Mendingan mana sama pelacur, germo, koruptor, pemabuk, mendingan mana? Ya, seburuk-buruk germo, pelacur, pemabuk, kalau dia yakin bahwa Allah satu-satunya yang bisa menolong, Allah satu-satunya yang bisa menolak mudarat, maka insya Allah ada harapan ampun, tidak kekal di neraka. Walaupun dia pelacur, penjudi, pemabuk, dan seterusnya. وهذا اللفظ يعبر به أهل السنة عن العقيدة. Lafaz ini diucapkan oleh para ulama Ahlus Sunnah untuk menunjukkan akidah. Yang dimaksud dengan usuluddin adalah akidah. Akidah usuluddin atau fiqhul akbar. Bainama yu'abbiru ahlul bid'ati 'anil 'aqidati bi ilmil kalam. Sementara ahlul bid'ah menamakan akidah itu dengan istilah apa? Pernah dengar? Ilmu kalam. Antum yang kuliah di IAIN dulu, ya, sekarang UIN, ya, di Sanawiyah Aliyah, insya Allah disebut itu. Jadi akidah itu disebut ilmu kalam, pelajaran ilmu kalam. Nabi nggak kenal apa itu ilmu kalam. Ya. Nabi nggak kenal, para sahabat nggak kenal apa itu ilmu kalam. Sama dengan ilmu sufi, ilmu tasawuf, Rasul nggak kenal. Ya, yang Nabi ajarkan tazkiyatun nufus, akidah, manhaj, syariat, fikih. Nggak ada mengajarkan istilah ilmu kalam. Dan muncul istilah ini, akidah dinamai dengan ilmu kalam, semenjak terjadi fitnah khalqul Quran. Fitnah yang di dalam fitnah itu mereka meyakini bahwa Al-Quran adalah makhluk. Al-Quran bukan kalamullah. Karena bagi mereka yang sudah terkena syubhat falasifah, ahlul kalam, tidak mau menerima kalau Allah itu ada suaranya, ada firmannya, ada ucapannya, ada omongannya, ada kata-katanya. Mereka enggak terima. Maksud Tuhan ada suaranya, ada kata-katanya. Padahal yang bilang Allah berkata, Allah berfirman, siapa? Allah sendiri. Nabi sendiri. Ya. Maka dengan demikian mereka enggak mau terima kalau Al-Quran itu kata-kata Allah, ucapan Allah, firman Allah.
Mereka mengatakan betul Al-Quran dari Allah, tapi bukan kata-kata, bukan berupa suara. Tapi suaranya, masih ingat? Suaranya Jibril. Gitu. Jadi Allah, tidak ada Allah mengeluarkan berbunyi Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanirrahim Maliki Yaumiddin. Ya, Allah hanya mengeluarkan apa istilah mereka, kode-kode. Diterjemahkan oleh Jibril berupa Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanirrahim Maliki Yaumiddin Qul a'udzu birabbin nas Yasin wal Qur'anil Hakim dan seterusnya. Ini karangan mereka. Ahlus Sunnah ngapain berpikir ngarang seperti itu? Ya. Al-Quran meyakini bahwa Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanirrahim, suara itu didengar oleh Jibril dari mana? Dari Allah. Jibril sampaikan kepada Nabi SAW persis seperti yang Jibril dengar dari Allah. Lalu Nabi sampaikan kepada para sahabat persis seperti yang Nabi dengar dari Jibril. Nah, setelah muncul fitnah ini, maka muncul istilah ilmu kalam. Kalau ahlul kalam, ya. Ahlul kalam kan bukan istilah yang hak, tapi istilah yang batil kan? Ahlul kalam, falasifah, bid'ah. Kalau ilmu kalam menurut mereka kan hak, bukan batil. Wallahu. Ya, silakan adzan dulu. Sallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil